pamit dinas. Tapi tiap malam aku mendengar suara pintu gudang dibuka. Aku mengintip, merekam. Astaga! Suamiku keluar dari gudang itu, membetulkan pakaiannya, diikuti adikku sendiri. Semua yang kulihat itu tak terduga. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kehidupan yang ideal. Ironisnya, aku baru menyadari betapa sempurnanya hidupku tepat di saat retakan pertama muncul. Aku Indira. Dan ini adalah rumahku, atau lebih tepatnya, rumah warisan ayahku di Malang. Sebuah rumah besar, terlalu besar untukku, suamiku Satria, dan Gita, adikku yang sedang menumpang. Rumah ini adalah benteng sekaligus sangkar. Dindingnya tinggi, halamannya luas, dan di sudut terjauh, tersembunyi oleh rimbunnya pohon beringin tua, berdirilah sebuah gudang. Gudang tua yang sudah puluhan tahun tak tersentuh. Ayah dulu menggunakannya untuk menyimpan peralatan kebun dan barang-barang yang tak lagi terpakai. Sekarang, gudang itu hanya berdiri diam, mengunci rahasia apapun yang ada di dalamnya. Suasana sejuk Malang seharusnya menenangkan, tapi tidak malam itu. Pagi itu, semua berjalan seperti biasa. Satria, suamiku, adalah pria sempurna. Setidaknya, itu yang kulihat. Dia tampan, mapan, dan selalu memperlakukanku seperti ratu. Pagi itu, dia mengenakan kemeja biru langit favoritnya. Wangi parfum mahalnya menguar, mengisi ruang makan kami. Aku berangkat, sayang, katanya, sambil mencium keningku. Koper hitamnya sudah berdiri tegak di samping pintu. Proyek besar di Surabaya lagi? Tanyaku, mencoba menyembunyikan nada kecewa. Ini sudah minggu ketiga berturut-turut. Demi masa depan kita, Indira. Jawabnya, senyumnya tak pernah gagal meluluhkan hatiku. Cuma 4 hari. Gita kan ada di sini menemanimu. Kamu nggak akan sendirian. Aku melirik Gita, adikku. Dia sedang mengaduk teh hangat untuk ibu kami, Bu Farah, yang duduk di kursi roda di teras. Ibu memang sedang sakit-sakitan beberapa bulan terakhir. Kondisi fisiknya menurun drastis. Hati-hati ya, Mas, kata Gita, tersenyum manis. Jangan lupa oleh-oleh buat Mbak Indira. Pasti, sahut Satria, mengedipkan sebelah matanya padaku. Aku mengantarnya sampai ke mobil. Dia memelukku sekali lagi. Erat, jaga diri baik-baik. Kunci semua pintu. Jangan lupa minum vitaminmu. Aku mengangguk. Kamu juga hati-hati di jalan. Mobilnya melaju, menghilang di balik gerbang tinggi. Aku berdiri di sana sejenak, merasakan udara pagi Malang yang menusuk kulit. Ada perasaan ganjil yang merayap di hatiku. Perasaan yang cepat-cepat kusingkirkan. Aku pasti hanya rindu. Itu saja. Malam menjelang. Gita pamit masuk kamar lebih dulu. Aku capek banget. Mbak, mau istirahat? Iya, Dek. Selamat tidur. Aku memeriksa ibu. Beliau sudah terlelap di kamarnya. Napasnya terdengar teratur. Setelah memastikan semua pintu dan jendela terkunci, aku kembali ke kamarku di lantai 2. Hujan mulai turun. Awalnya rintik, lalu berubah deras, memukul-mukul jendela kaca kamarku. Aku mencoba membaca buku, tapi pikiranku melayang. Rumah ini terasa begitu kosong tanpa Satria. Hanya ada suara hujan dan detak jam dinding di lorong. Sekitar pukul 1 malam, aku terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara itu. Nyik, krek. Suara engsel tua yang dipaksa bergerak. Suara besi berkarat yang saling bergesekan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menahan napas, mendengarkan. Suara itu datang dari luar. Dari arah gudang. Aku beringsut dari tempat tidur. Kakiku terasa dingin menyentuh lantai marmer. Aku berjalan pelan ke jendela, menyingkap tirai tebal sedikit. Di luar gelap total. Hujan masih deras, menyamarkan pandangan. Tapi aku bisa melihat siluet gudang itu di kejauhan. Berdiri seperti monster hitam yang sedang tidur. Ngii! Suara itu terdengar lagi. Lebih pelan. Seolah pintu itu sekarang sudah terbuka. Darahku berdesir. Siapa di luar sana tengah malam begini? Dalam hujan deras? Membuka gudang yang sudah puluhan tahun tak terpakai? Sebagian diriku ingin berteriak memanggil Gita.
Tapi sebagian lagi melarangku. Aku takut. Aku meraih ponselku, berpikir untuk menelepon Satria. Tapi apa yang akan kukatakan? Bahwa aku mendengar suara aneh? Dia pasti akan menganggapku paranoid. Aku mencoba meyakinkan diri. Mungkin itu hanya angin. Ya, angin kencang bisa saja membuat pintu tua itu berdecit, meskipun terkunci. Atau mungkin seekor kucing liar yang besar, mencoba berteduh. Aku kembali ke tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi kepalaku. Aku mencoba mengabaikan suara jantungku yang berdebar kencang. Aku mencoba mengabaikan bayangan-bayangan yang menari di sudut mataku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus mendengarkan. Menggu. Tapi tak ada suara lain selain deru hujan. Saat fajar akhirnya menyingsing, aku baru bisa memejamkan mata, meyakinkan diriku bahwa semua itu hanya imajinasiku. Hanya mimpi buruk yang terbawa oleh sepinya rumah dan derasnya hujan. Aku salah. Itu bukan imajinasi. Dan itu baru permulaan. Pagi datang dengan sinar matahari yang pucat, seolah berusaha keras menembus sisa-sisa mendung semalam. Aku terbangun dengan leher kaku dan mata berat. Semalaman aku terjaga, telingaku terus awas mendengarkan, tapi tak ada suara lain yang terdengar selain hujan yang perlahan reda menjelang subuh. Aku merasa konyol. Tentu saja itu angin. Atau kucing. Apalagi, gudang itu terkunci. Aku ingat betul, beberapa bulan lalu aku menyuruh tukang kebun memeriksa gemboknya, dan dia bilang gemboknya masih kuat, meski berkarat. Aku turun untuk sarapan. Gita sudah duduk di meja makan, secangkir kopi mengepul di depannya. Dia terlihat segar, sangat kontras dengan keadaanku. Pagi, Mbak. Sapanya riang. Tidur nyenyak? Tadi malam hujannya deras banget. Ya, sampai kayak ada badai. Pagi. Iya, deras sekali. Jawabku singkat. Aku mengambil selembar roti dan mengolesinya dengan selai. Aku mengamati adikku. Dia terlihat normal. Ponsel di satu tangan, cangkir kopi di tangan lain. Mbak, kayaknya aku bakal sering lembur deh minggu ini, katanya tiba-tiba. Matanya masih terpaku pada layar ponsel. Apartemenku masih direnovasi. Untung ada Mbak, jadi aku bisa numpang. Lembur? Bukannya proyekmu sudah selesai? Tanyaku. Gita bekerja di sebuah firma desain interior. Ini proyek baru, Mbak? Dadakan. Kliennya besar. Jadi ya harus ekstra. Jelasnya, masih tanpa menatapku. Mungkin aku bakal pulang malam terus. Nggak apa-apa kan, Mbak? Sendirian di rumah sama ibu. Nggak apa-apa, Git. Kamu fokus saja sama pekerjaanmu, kataku, meski sejujurnya aku sedikit kecewa. Aku berharap Gita bisa menemaniku di rumah besar ini selagi Satria dinas. Makasih ya, Mbak. Mbak Indira memang kakak terbaik, katanya. Akhirnya mengangkat wajah dan memberiku senyum lebar. Siang itu, aku menghabiskan waktu menemani ibu di teras. Kami bicara tentang banyak hal, tentang masa lalu, tentang bunga-bunga mawar favoritnya. Tapi pikiranku tak bisa jauh-jauh dari gudang itu. Setelah memastikan ibu tidur siang dengan nyaman, rasa penasaranku tak tertahankan lagi. Aku harus memastikannya sendiri. Aku berjalan ke halaman belakang. Udara masih terasa lembab sisa hujan. Rumput basah di bawah sandalku. Semakin dekat aku ke gudang, semakin kencang jantungku berdebar. Gudang itu terlihat persis seperti kemarin. Tua, kusam, dengan ket kayu yang mengelupas di mana-mana. Dan di sana, di pintunya yang besar dan kokoh, tergantung sebuah gembok. Gembok besar dan berkarat. Persis seperti yang kuingat. Aku mendekat. Aku menyentuh gembok itu. Dingin dan basah. Aku menariknya. Gembok itu terkunci rapat. Sangat rapat. Aku bahkan mengguncang-guncang pintunya. Terkunci. Tak bergerak sedikit pun. Aku menghela napas lega. Kan? Cuma angin. Gumamku pada diri sendiri. Aku merasa bodoh karena sudah sepanik itu. Aku berbalik, hendak kembali ke rumah. Tapi sesuatu di tanah menarik perhatianku. Di dekat pondasi pintu gudang, sedikit tersembunyi di balik pot gerabah tua yang pecah, ada sesuatu. Jejak lumpur. Bukan sekadar cipratan, tapi jejak yang jelas. Seperti jejak telapak sepatu. Lumpur itu terlihat masih baru. Warnanya lebih gelap dan basah dibandingkan tanah kering di sekitarnya.
Padahal bagian tanah lain yang tak terlindung atap gudang sudah mulai mengering terkena matahari pagi. Aku berjongkok. Ini bukan jejak sepatuku. Ukurannya lebih besar. Ini juga bukan jejak sepatu tukang kebun. Dia selalu memakai sepatu bot karet dengan sol berpola kotak-kotak. Jejak ini, polanya berbeda. Lebih mirip sol sepatu kerja pria. Darahku kembali berdesir. Bagaimana mungkin ada jejak lumpur di sini jika pintunya terkunci rapat dari luar? Siapa yang berdiri di depan pintu gudang ini? Aku melihat ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Hanya suara angin yang berdesir di antara daun-daun pohon beringin. Aku buru-buru kembali ke rumah. Aku mengunci pintu belakang dan memastikan semua jendela tertutup rapat, meskipun hari masih siang. Malam itu, Gita benar-benar pulang larut. Dia mengirim pesan singkat pukul 10 malam. Masih di kantor, Mbak? Jangan tungguin aku. Love you. Aku duduk sendirian di ruang tengah. Satria menelepon. Suaranya terdengar lelah. Halo, sayang. Gimana di rumah? Baik, Mas. Kamu gimana? Pekerjaannya lancar. Lancar, tapi capek banget. Rapat seharian. Ini baru mau istirahat. Katanya, di latar belakang, aku bisa mendengar suara lalu lintas yang samar. Dia benar-benar di Surabaya. Mas, semalam aku dengar suara aneh. Suara apa? Tanyanya. Nadanya sedikit khawatir. Suara dari gudang. Kayak pintu dibuka. Terdengar helaan napas di seberang sana. Sayang, itu kan rumah tua. Gudangnya juga tua. Pasti cuma angin. Jangan mikir yang macam-macam. Ya, aku di sini jadi nggak tenang. Tapi Mas, tadi siang aku nemu jejak lumpur. Endira, potongnya. Kali ini lebih tegas namun tetap lembut. Kamu pasti kecapean. Atau mungkin itu jejak tukang kebun yang lupa kamu lihat kemarin. Sudah, ya. Istirahat. Minum teh hangat. Besok lusa aku pulang. Kita periksa bareng-bareng kalau kamu masih khawatir. Oke. Aku mengalah. Iya, Mas. Maaf ya, bikin kamu khawatir. Nggak apa-apa. Aku sayang kamu. Selamat tidur, ya. Telepon ditutup. Aku merasa sedikit lebih tenang, tapi juga ragu. Malam kedua. Satria masih dinas. Gita, lembur. Aku sendirian di rumah besar ini bersama ibu yang tertidur lelap. Aku tidak mematikan lampu kamarku. Aku sengaja duduk di kursi dekat jendela, menghadap ke halaman belakang. Minggu. Pukul 1 dini hari. Tidak ada hujan. Malam cerah berbintang. Hening. Lalu, suara itu datang lagi. Ngii. Lebih pelan dari semalam. Lebih hati-hati. Tapi aku mendengarnya dengan sangat jelas. Kali ini, aku tidak takut. Aku marah. Aku meraih ponselku, membuka aplikasi kamera, dan mengarahkannya ke gudang. Tapi terlalu gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Lalu, aku mendengarnya lagi. Crack. Suara pintu ditutup. Jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Aku duduk mematung di kursi, menatap kegelapan di mana gudang itu berada. Pola ini terulang. Suamiku pergi. Adikku pergi. Suara itu datang. Ini bukan angin. Ini bukan kucing. Dan ini jelas bukan imajinasiku. Seseorang, atau sesuatu, ada di gudang itu. Dan mereka masuk saat mengira aku sudah tidur lelap. Pagi harinya, aku tidak langsung memeriksa gudang. Aku menunggu. Aku menunggu Gita bangun. Dia baru pulang pukul 3 pagi. Aku mendengarnya masuk dengan sangat pelan. Dia turun untuk sarapan pukul 9. Terlihat sangat lelah. Lembur lagi, Git? Tanyaku, berusaha senormal mungkin. Iya, Mbak. Gila, kliennya rese banget. Revisi terus. Keluhnya sambil menguap. Aku mau tidur lagi ya, Mbak? Ngantuk berat. Dia kembali ke kamarnya. Sekarang, aku mengambil langkah mantap ke halaman belakang. Aku tidak peduli lagi. Aku tiba di depan gudang. Gembok itu masih di sana. Terkunci. Tapi jejak lumpur yang kemarin sudah agak kering, kini bertambah. Ada jejak baru yang tumpang tindih di atasnya. Lebih segar. Lebih basah. Seseorang telah kembali ke sini tadi malam. Mereka bisa masuk dan keluar dari gudang ini. Sementara gembok besar itu tetap tergantung manis di pintunya. Bagaimana? Pikiranku buntu.
Aku menatap pintu kayu yang kokoh itu. Lalu mataku menangkap sesuatu. Di bagian bawah pintu, sangat dekat dengan tanah, ada celah kecil. Tidak, bukan celah. Sebuah jejak gesekan. Seolah-olah seluruh bagian pintu itu. Aku mundur selangkah. Aku merasa mual. Aku tidak gila. Aku tidak paranoid. Ada yang sangat salah di rumah ini. Aku mengeluarkan ponselku. Tapi aku tidak menelepon Satria. Aku mencari nama lain di kontakku. Reka, sahabat lamaku. Seorang ahli IT. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan aku butuh bukti. Satria pulang 2 hari kemudian. Persis seperti yang dia janjikan. Dia masuk rumah membawa senyum cerah, koper di satu tangan, dan sekotak besar oleh-oleh pia khas Surabaya di tangan lainnya. Dia memelukku erat, mencium puncak kepalaku. Wangi parfumnya yang familiar bercampur dengan aroma lelah. Aku pulang, sayang. Kangen banget. Bisiknya di telingaku. Aku memaksakan senyum. Selamat datang kembali, Mas. Pelukan itu terasa berbeda. Pelukan yang sama yang selama ini memberiku rasa aman, kini terasa seperti lilitan. Aku merasakan kemejanya, memikirkan apakah dia memakai kemeja yang sama saat dia. Tidak. Aku harus tenang. Gimana rumah? Aman? Kamu nggak dengar suara-suara aneh lagi kan? Tanyanya sambil melepas sepatu. Dia terlihat tulus. Dia terlihat khawatir. Nggak ada. Aman. Mas. Mungkin benar. Cuma angin. Dustaku. Ini adalah kebohongan pertamaku. Rasanya aneh di lidah. Gita turun dari kamarnya. Menyambut Satria dengan ceria. Wah, Mas Satria pulang. Oleh-olehnya mana? Mas? Mbak Indira pasti dijagain makannya, kan? Pasti dong. Ini, buat kamu juga, kata Satria, menyerahkan bungkusan lain pada Gita. Wah, makasih, Mas. Baik banget. Cicit Gita. Aku memperhatikan mereka. Interaksi mereka normal. Sangat normal. Satria bersikap seperti kakak ipar yang baik. Gita bersikap seperti adik ipar yang sopan. Tidak ada tatapan curi-curi. Tidak ada sentuhan yang salah. Tidak ada apa-apa. Justru ketiadaan. Apa-apa. Itulah yang membuatku semakin mual. Mereka aktor yang hebat. Malam itu, saat Satria sedang mandi, aku melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan seumur hidupku. Aku mengambil ponselnya yang tergeletak di meja nakas. Tanganku gemetar. Aku merasa seperti pencuri. Aku merasa seperti istri yang buruk. Aku membuka kunci ponselnya. Aku tahu kata sandinya. Tanggal ulang tahun pernikahan kami. Ironis. Aku membuka aplikasi pesannya. Bersek. Hanya obrolan grup kantor, pesan dariku, dan beberapa spam. Aku membuka log panggilannya. Bersek. Hanya panggilan dariku, dari kantor, dan dari ibunya. Aku membuka galerinya. Puluhan fotoku. Foto kami berdua. Foto ibu. Dan beberapa foto selfie dirinya di depan laptop atau di lobi hotel, yang dia kirimkan padaku sebagai bukti dia sedang dinas. Ponsel itu terlalu bersih. Bersih secara tidak wajar. Seolah-olah sudah dipersiapkan untuk diperiksa. Seolah dia tahu aku akan memeriksanya. Atau lebih buruk lagi, dia tidak punya siapa-siapa lagi selain aku. Aku meletakkan kembali ponsel itu tepat saat mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Jantungku serasa mau copot. Kamu belum tidur? Tanyanya, sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Belum. Nungguin kamu, kataku, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Dia tersenyum, lalu duduk di tepi tempat tidur dan menatapku. Ada yang mengganggu pikiranmu, Indira? Kamu terlihat beda. Aku ingin berteriak. Aku ingin melempar ponsel itu ke wajahnya. Kamu pembohong. Tapi aku tidak punya bukti. Yang aku punya hanya suara di malam hari, jejak lumpur, dan ponsel yang terlalu bersih. Dia akan bilang aku paranoid. Dia akan bilang aku gila. Cuma kangen kamu aja, katakulah akhirnya. Dan sedikit cemas sama ibu. Kondisinya kayaknya nggak membaik. Satria menggeser duduknya, merangkulku. Hei, ibu pasti sembuh. Ada Gita yang bantu jaga. Ada aku. Kita lewati ini sama-sama. Ya. Aku bersandar di bahunya. Rasanya dingin. Keesokan harinya, aku menjalankan rencana konyolku. Aku menelepon ke kantor Satria,
berpura-pura ingin mengejutkannya dengan mengirim makan siang. "Selamat siang," dengan resepsionis. "Ada yang bisa dibantu?" "Selamat siang, Mbak. Saya Indira, istri Pak Satria. Saya mau kirim makan siang untuk beliau. Kira-kira beliau ada di ruangannya." Terdengar suara ketikan keyboard. "Oh, Ibu Indira. Mohon maaf, Bu. Pak Satria sedang tidak di kantor. Beliau kan sedang dinas luar kota, Bu. Ke Surabaya. Ada proyek besar di sana. Sudah hampir 3 minggu ini bolak-balik." Darahku mengalir deras ke telingaku. Oh, iya. Saya lupa. Mbak, maaf. Saya lagi sedikit pelupa akhir-akhir ini. Makasih ya, Mbak. "Iya, Bu. Sama-sama." Telepon ditutup. Aku terduduk di sofa. Jadi, kantornya mengonfirmasi. Resepsionis itu bilang dia di Surabaya. Tapi telingaku sendiri mendengar suara di gudang. Mataku sendiri melihat jejak lumpur. Siapa yang harus kupercayai? Telingaku? Atau konfirmasi resmi dari kantornya? Aku merasa gila. Benar-benar gila. Aku mulai meragukan kewarasanku sendiri. Mungkinkah aku salah dengar? Mungkinkah jejak lumpur itu memang jejak tukang kebun? Mungkinkah aku begitu kesepian dan paranoid sampai menciptakan skenario pengkhianatan di kepalaku sendiri? Aku menatap diriku di cermin besar di ruang tamu. Wanita di cermin itu terlihat pucat, lelah, dengan mata yang liar. Aku tidak mengenalinya. Gita masih sibuk dengan dunianya. Lembur, menjadi rutinitas barunya. Dia hampir tidak pernah di rumah saat malam hari. Satria, sebaliknya, menjadi suami yang lebih perhatian. Dia lebih sering di rumah, membawakanku bunga, mengajakku makan malam. Seolah-olah dia tahu aku sedang goyah dan berusaha memperbaikinya. Atau seolah-olah dia sedang menenangkanku. Membuatku lengah. Kecurigaan ini menggerogoti aku dari dalam. Seperti asam, perlahan-lahan melarutkan semua keyakinan dan kebahagiaan yang pernah kumiliki. Malam itu, Satria ada di rumah. Kami menonton film di kamar. Gita sedang lembur. Rumah hening. Tidak ada suara ngiik dari gudang. Tidak ada suara engsel berkarat. Hening. Dan keheningan itu adalah jawaban yang kubutuhkan. Pola itu jelas. Suara itu hanya muncul saat Satria, Dinas, dan Gita lembur. Saat mereka berdua tidak ada. Kecurigaanku bukan lagi tentang orang luar yang menyelinap masuk. Kecurigaanku kini bergeser. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku butuh seseorang untuk bicara. Seseorang yang tidak akan menilaiku. Seseorang yang tidak akan menyebutku gila. Keesokan paginya, aku bilang pada Satria aku ingin mengunjungi teman lama. Dia tidak curiga. Dia bahkan menawariku untuk diantar. Yang kutolak dengan halus. Aku mengemudi ke sebuah kafe kecil di pinggir kota. Tempat yang tenang. Aku duduk di sudut. Menunggu. 15 menit kemudian, dia datang. Reka, sahabatku sejak kuliah. Seorang jenius it yang sedikit kikuk, tapi orang paling logis yang ku kenal. "Indira? Ya ampun, udah berapa lama kita nggak ketemu? Kamu baik-baik aja?" Tanyanya, melihat betapa tegangnya aku. Aku tidak membuang waktu. "Raka, aku butuh bantuanmu. Aku kayaknya bakal gila." Dan aku menceritakan semuanya. Dari awal, suara gudang, jejak lumpur, pola kepergian Satria dan Gita, ponsel yang bersih, telepon ke kantornya, keheningan saat Satria ada di rumah. Aku menceritakannya seperti orang kesurupan. Suaraku bergetar, tanganku mencengkeram cangkir teh dinginku. Raka mendengarkan. Dia tidak memotong. Dia tidak tertawa. Dia hanya mendengarkan dengan saksama. Matanya yang cerdas menilaiku. Ketika aku selesai, aku kehabisan napas. "Kamu pasti mikir aku gila, kan?" Raka terdiam sejenak. Lalu dia mencondongkan tubuhnya ke depan. "Indira," katanya pelan. "Dalam duniaku, data tidak pernah bohong. Dan kamu baru saja memberiku banyak sekali data." "Data apa?" "Ini cuma perasaanku. Isaku." "Bukan. Itu pola," katanya tegas. "Suara hanya ada saat A dan B pergi. Suara tidak ada saat A ada. Itu adalah sebuah pola yang jelas. Jejak lumpur adalah bukti fisik. Ponsel yang terlalu bersih adalah anomali.
Konfirmasi kantor bisa jadi bagian dari skenario. Aku menatapnya. Harapan mulai merayap masuk. Yang kamu butuhkan sekarang bukan keyakinan, lanjut Raka. Yang kamu butuhkan adalah bukti yang tidak terbantahkan. Sesuatu yang objektif. Gimana caranya, K.A.? Raka menatap lurus ke mataku. Kita pasang kamera tersembunyi. Kita rekam gudang itu. Aku menelan ludah. Kamera. Satu kamera kecil dengan night vision, resolusi tinggi. Pasang di tempat yang punya pandangan jelas ke gudang itu. Jendela kamarmu di lantai 2. Mungkin, kamu bisa pantau langsung dari ponselmu. Dia berhenti sejenak. Ekspresinya berubah serius. Tapi aku harus tanya kamu satu hal, Endira. Dan kamu harus jawab jujur. Apa? Apa kamu siap melihat apa yang mungkin kamu temukan? Karena sekali kamu melihatnya, kamu gak akan bisa pura-pura tidak melihat lagi. Aku memikirkan suamiku yang penyayang. Aku memikirkan adikku yang manis. Aku memikirkan rumahku yang sempurna. Lalu aku memikirkan suara ngiik di tengah malam. Aku harus tahu, K.A., kataku, suaraku kini mantap. Aku harus tahu siapa yang menghancurkan hidupku. Atau aku yang menghancurkannya sendiri. Hari itu tiba lebih cepat dari yang kuduga. 3 hari setelah pertemuanku dengan Raka. 3 hari yang terasa seperti setahun. Di mana aku harus berpura-pura semuanya baik-baik saja. Jumat pagi. Satria sudah rapi dengan kemeja birunya lagi. Koper hitam itu lagi. Aku berangkat ya, sayang. Katanya. Rutinitas yang sama. Ciuman di kening yang sama. Hati-hati, Mas. Aku tersenyum. Senyumanku kini terasa seperti topeng karet yang kaku. Aku memandangnya pergi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan kesedihan. Yang kurasakan hanyalah dingin. Siang itu, Gita menghampiriku di taman. Tempatku sedang menemani ibu berjemur. Mbak, maaf banget, katanya. Wajahnya dibuat memelas. Kayaknya aku lembur lagi malam ini. Kliennya minta revisi lagi. Bener-bener deh. Aku menatapnya. Adikku, darah dagingku. Oh, ya? Ya sudah, nggak apa-apa, Git. Kerjaanmu kan penting. Makasih, Mbak. Mbak Indira memang paling pengertian, katanya, memeluk lenganku. Aku ingin sekali menarik tanganku. Rasanya jijik. Pukul 7 malam. Gita pamit. Dia memakai blus cantik dan rok pensil. Dia terlihat profesional. Dia terlihat seperti wanita karir yang sibuk. Dia mencium pipi ibu. Lalu pipiku. Aku pergi ya, Mbak. Jangan tungguin. Iya. Hati-hati. Begitu suara mobilnya menghilang dari gerbang, aku bergegas. Aku mengambil kotak kecil yang diberikan Raka. Di dalamnya ada kamera seukuran kancing baju. Raka sudah mengaturnya untukku. Terhubung ke aplikasi khusus di ponselku. Aku naik ke kamarku di lantai 2. Jendela ini punya pandangan sempurna. Langsung ke halaman belakang. Lurus ke arah gudang. Aku membuka sedikit jendelanya. Di balkon kecil luar jendela, ada pot tanaman hias yang sudah agak layu. Dengan tangan gemetar, aku menyelipkan kamera itu di antara daun-daun kering. Aku mengaturnya agar lensanya mengarah tepat ke pintu gudang. Aku kembali ke dalam, menutup tirai, menyisakan celah kecil untukku mengintip. Aku membuka aplikasi di ponselku. Gambarnya muncul. Hitam putih, berkat mode malam. Sedikit berbintik, tapi jelas. Aku bisa melihat pintu gudang itu dengan jelas. Sekarang, tinggal menunggu. Rumah terasa begitu hening. Ibu sudah tidur sejak pukul 8, setelah minum obatnya. Hanya ada aku dan kegelapan. Jam di dinding berdetak. Pukul 10 malam. Tidak ada apa-apa. Halaman tetap kosong. Pukul 11 malam. Mataku mulai perih. Keraguan mulai merayap lagi. Mungkin malam ini mereka tidak datang. Mungkin aku salah pasang kamera. Mungkin aku memang sudah gila. Pukul 12 malam. Aku hampir menyerah. Aku menguap. Mungkin aku harus tidur. Pukul 1 dini hari. Tepat pukul 1. Aku mendengarnya. Bahkan dari lantai 2. Dengan jendela tertutup rapat. Ngii. Mataku terbelalak. Terpaku pada layar ponsel. Dan di sanalah. Pintu gudang itu. Pintu yang terkunci rapat dengan gembok besar dari luar.
Pintu yang seharusnya tidak bisa dibuka. Bergerak. Pintu itu terbuka. Pelan. Dari dalam. Jantungku berhenti berdetak. Aku menahan napas. Sesosok bayangan keluar dari kegelapan gudang. Seorang pria. Pria itu melangkah keluar ke halaman, ke tempat cahaya bulan yang remang-remang menyentuhnya. Aku tidak perlu melihat wajahnya. Aku kenal postur tubuhnya. Aku kenal cara dia bergerak. Satria. Dia tidak memakai kemeja biru yang dia pakai saat berangkat dinas. Dia memakai kaos oblong gelap yang memeluk tubuhnya. Dia berdiri sejenak, membelakangi kameraku, seolah meregangkan badan. Dia mengusap rambutnya ke belakang. Lalu dia membetulkan pakaiannya. Dia menarik kaosnya ke bawah, merapikan celana panjangnya. Dia terlihat santai. Dia terlihat lega. Pikiranku kosong. Aku tidak bisa memproses ini. Dia tidak di Surabaya. Dia tidak pernah pergi. Dia berbohong. Dia bersembunyi di gudang? Selama ini? Tapi kenapa? Getaran di tanganku begitu hebat hingga ponselku hampir jatuh. Aku memaksakan jariku untuk menekan tombol, rekam. Aku harus merekam ini. Aku merekam. Lalu, saat aku pikir duniaku sudah tidak bisa lebih hancur lagi, sosok kedua keluar dari gudang. Sosok yang lebih kecil, lebih ramping. Seorang wanita. Wanita itu melangkah keluar, berdiri di samping Satria. Cahaya bulan menyinari rambutnya yang panjang tergerai. Aku mengenalinya. Napasku tercekat di tenggorokan. Rasanya seperti ada tangan es yang meremas jantungku. Gita, adikku. Dia tidak memakai pakaian kerjanya. Dia memakai, ya Tuhan, dia memakai kemeja. Kemeja pria. Kemeja yang kukenali sebagai salah satu kemeja Satria yang tergantung di lemari kami. Kemeja itu kebesaran di tubuhnya, dipakai asal-asalan seperti baju tidur, dengan kancing atas terbuka, memperlihatkan. Aku memalingkan muka, mual, tapi aku memaksa diriku untuk melihat lagi. Aku harus melihat. Gita tertawa. Suara tawanya yang pelan dan renyah terdengar mengerikan di keheningan malam. Dia melingkarkan tangannya di leher Satria. Satria balas memeluk pinggangnya. Dan kemudian, tepat di bawah jendela kamarku, di bawah cahaya bulan, di depan pintu gudang rahasia mereka, suamiku dan adikku berciuman. Bukan ciuman singkat. Bukan ciuman kakak adik ipar. Itu ciuman yang dalam. Penuh gairah. Ciuman dua orang yang sangat akrab. Ciuman sepasang kekasih yang sudah lama memendam rindu. Mereka berciuman seolah tidak ada hari esok. Seolah mereka adalah satu-satunya dua orang di dunia. Aku masih merekam. Aku tidak tahu bagaimana aku masih bisa berdiri. Bagaimana aku masih bisa bernapas. Rasanya setiap tarikan napas adalah serpihan kaca. Mereka akhirnya melepaskan diri. Satria mengatakan sesuatu. Gita tertawa lagi. Lalu mereka berbalik. Bukan kembali ke gudang. Mereka berjalan bergandengan tangan. Pelan. Santai. Menuju pintu belakang rumah. Menuju dapur. Mereka akan masuk rumah. Mereka akan tidur di kamar mereka masing-masing, yang hanya terpisah beberapa langkah dari kamarku. Seolah tidak ada yang terjadi. Aku menekan tombol, stop, pada rekaman. Ponsel itu terlepas dari tanganku yang mati rasa, jatuh ke pangkuanku. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya duduk di sana, dalam kegelapan kamarku. Hempa, duniaku tidak runtuh. Kata itu terlalu lembut. Duniaku menguap, lenyap dalam sekejap, digantikan oleh lubang hitam yang dingin dan tak berdasar. Pria yang kunikahi, wanita yang berbagi darah denganku. Dua orang yang paling kucintai dan paling kupercayai di dunia ini. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka melakukannya di bawah hidungku. Di rumahku sendiri. Di warisan ayahku. Mereka mempermainkanku. Mereka menertawakanku. Aku menatap layar ponselku. Video itu tersimpan di sana. Bukti kebohongan mereka. Bukti pengkhianatan mereka. Rasa sakit yang tadinya begitu hebat, yang membuatku nyaris pingsan, perlahan surut. Dan di tempatnya yang kosong, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang tajam. Sesuatu yang gelap. Bukan lagi kesedihan. Ini adalah amarah. Amarah yang murni dan membara. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku lemah. Mereka salah.
Aku duduk dalam gelap. Entah berapa lama. Mungkin 10 menit. Mungkin 1 jam. Waktu kehilangan artinya. Yang ada hanya layar ponsel di pangkuanku. Layarnya sudah mati, tapi bayangan video itu terpatri di mataku. Astaga! Suamiku keluar dari gudang itu sambil membetulkan pakaiannya. Diikuti adikku sendiri. Rekaman itu. Suara tawa Gita. Cara Satria merapikan celananya. Ciuman itu. Rasanya seperti ada yang menancapkan pisau es ke dadaku, lalu memutarnya perlahan. Dinginnya menjalar, membekukan darahku, membuatku kaku. Aku tidak bisa menangis. Air mata terasa seperti kelemahan yang tidak pantas kuberikan pada mereka. Aku mendengar suara pintu di lantai bawah. Pelan. Lalu suara langkah kaki. Gita. Dia kembali ke kamarnya. Beberapa menit kemudian, langkah kaki yang lain. Satria. Dia masuk ke kamar mandi di seberang lorong. Mereka ada di rumah ini. Mereka tidur di bawah atap yang sama denganku. Itu. Keinginan pertama yang meledak di benakku adalah kehancuran. Aku ingin mengambil ponsel ini, menyerbu ke kamar Gita, menyalakan lampunya, dan melemparkan ponsel ini ke wajahnya. Aku ingin dia melihat apa yang kulihat. Lalu aku ingin berlari ke kamar mandi, mendobrak pintunya, dan menunjukkannya pada Satria. Aku ingin melihat wajah mereka. Aku ingin melihat kepanikan mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tahu. Aku ingin mereka menderita. Tanganku sudah mengepal. Kakiku sudah bergerak. Siap bangkit dari kursi. Aku akan melakukannya. Aku akan mengakhiri sandiwara ini malam ini juga. Lalu, dari kamar sebelah kamarku, aku mendengar suara. Uhuk, uhuk. Suara batuk yang kering dan lemah. Ibu. Aku membeku. Semua amarah, semua keinginan untuk menghancurkan, mendadak surut, tergantikan oleh rasa dingin yang lain. Rasa dingin yang menusuk tulang. Ibu. Kondisinya yang terus memburuk. Obat-obatan yang disiapkan Gita setiap malam. Wajah Gita yang selalu tersenyum manis saat menyuapi ibu. Diminumnya. Bu, biar cepat sembuh. Gita, yang baru saja keluar dari gudang, memakai kemeja suamiku. Logika. Sebuah kata yang aneh, yang tiba-tiba muncul di tengah badai emosiku. Luka dan logika. Jika aku melabrak mereka sekarang, apa yang akan terjadi? Mereka akan panik. Mereka akan menyangkal. Video itu cuma salah paham. Mbak, Mas Satria kedinginan. Aku pinjamkan kemeja. Bohong. Mereka akan berbohong. Mereka akan memutarbalikkan fakta. Mereka akan menyebutku gila, pencemburu, paranoid. Dan jika ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan murahan, jika batuk ibu ada hubungannya dengan mereka, maka melabrak mereka sekarang adalah hal terbodoh yang bisa kulakukan. Aku akan memberi mereka peringatan. Aku akan memberi mereka waktu untuk menutupi jejak mereka. Aku akan memberi mereka kesempatan untuk apa? Untuk menyelesaikan apapun yang mereka rencanakan. Rasa mual kembali menghantamku, lebih hebat dari sebelumnya. Ini bukan lagi tentang hati yang hancur. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku menyimpan ponselku. Aku menghapus air mata yang tidak kusadari sudah menggenang di pelupuk mataku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus menahan diri. Aku harus lebih pintar dari mereka. Jika mereka bisa bersandiwara selama ini, maka aku juga bisa. Aku harus mengumpulkan bukti. Bukan hanya bukti perselingkuhan. Aku butuh bukti yang bisa mengunci mereka selamanya. Aku butuh Raka. Pagi harinya, aku bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ini adalah penampilan terberat dalam hidupku. Aku turun untuk sarapan. Gita sudah di sana, tersenyum cerah. Pagi, Mbak. Nyenyak tidurnya. Aku ingin sekali menyiram wajahnya dengan kopi panas. Tapi aku hanya tersenyum. Pagi, lumayan. Kamu semalam pulang jam berapa? Katanya lembur. Dia sedikit tegang. Hanya sepersekian detik. Tapi aku melihatnya. Iya, Mbak. Jam 2 pagi baru sampai. Gila, capek banget. Bohong. Dia pulang pukul 1 lewat sedikit. Bersamaku suamiku. Kasihan, kataku. Suaraku kubuat penuh simpati. Nanti Mbak pijitin, ya? Satria muncul. Sudah rapi dengan pakaian kantor. Bukan pakaian dinas. Dia mencium keningku.
Pagi, sayang. Kulitku meremang. Rasanya seperti disentuh ular. Tapi aku memaksakan diri untuk tidak menghindar. Pagi, Mas. Semalam kamu tidur cepat, ya? Mas ketuk pintu kamar. Kamu nggak jawab. Katanya. Jantungku berdebar. Dia mengetuk? Kapan? Oh, ya? Maaf, Mas. Aku capek banget. Langsung tidur. Nggak apa-apa. Dia tersenyum. Hari ini aku ada rapat di kantor pusat. Mungkin pulang agak sore. Kamu nggak apa-apa di rumah? Nggak apa-apa, kataku. Sempurna. Setelah mereka berdua pergi, Satria ke kantor sungguhan, Gita ke pekerjaan sungguhannya. Aku segera menelepon Raka. Aku sudah dapat rekamannya, kataku begitu dia mengangkat telepon. Suaraku datar. Hening sejenak di seberang sana. Seburuk itu. Lebih buruk. Temui aku di tempat kemarin. 1 jam lagi. Aku menunjukkan video itu padanya di kafe yang sepi. Aku tidak melihat layarnya. Aku tidak sanggup. Aku hanya memperhatikan wajah Raka. Wajahnya mengeras. Dia mengumpat pelan. Brengsek. Suamimu dan adikmu sendiri, Endira. Aku mengangguk, menelan ludah yang terasa pahit. Itu baru setengahnya. Maksudmu? Aku nggak melabrak mereka, kataku. Semalam, aku sadar. Ibuku, kondisinya makin parah. Gita yang merawatnya. Gita yang siapkan obatnya. Mata Raka melebar. Endira, jangan bilang. Aku nggak tahu, Ka. Potongku cepat. Tapi instingku bilang ini lebih besar dari sekadar seks di gudang. Mereka nggak mungkin sebodoh itu. Mengambil risiko ketahuan hanya untuk itu. Raka terdiam. Dia memutar ulang video itu. Lagi. Dan lagi. Tapi kali ini, dia tidak melihat ke arah Satria dan Gita. Dia menyipitkan mata, melihat sesuatu yang lain. Tunggu, katanya. Dia memperbesar video itu. Gambarnya pecah. Tapi masih terlihat. Lihat apa? Tanyaku, terpaksa ikut melihat. Bukan mereka. Raka menunjuk ke sudut atas rekaman. Di dekat atap gudang. Di bagian yang gelap. Lihat itu. Aku menyipitkan mata. Apa? Aku nggak lihat apa-apa. Itu. Katanya. Jarinya menekan layar. Lihat uap ini? Samar banget. Tapi konsisten. Lihat. Mengepul pelan. Itu bukan asap rokok. Aku melihatnya. Ya, gumpalan tipis yang bergerak. Itu bukan gudang biasa, Endira, kata Raka, suaranya serius. Gudang tua nggak butuh ventilasi pembuangan udara di jam 1 dini hari. Itu uap panas. Atau pembuangan kimia. Uap dari sesuatu yang dimasak. Sesuatu yang butuh sirkulasi udara besar. Perutku melilit. Mereka bukan cuma berselingkuh di sana, Endira. Lanjut Raka, menatap lurus ke mataku. Mereka melakukan sesuatu di sana. Sesuatu yang disembunyikan di bawah tanah. Dia benar. Instingku benar. Apa yang harus kulakukan, Ka? Bisikku. Kamu harus masuk ke sana, katanya. Kamu harus tahu apa yang ada di bawah gudang itu. Tapi kamu harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Mereka pikir kamu bodoh. Sekarang, kamu harus jadi bodoh. Aku kembali ke rumah sore itu dengan sebuah rencana. Bukan lagi rencana yang didorong oleh amarah atau kesedihan. Tapi rencana yang dingin dan penuh perhitungan. Raka benar. Mereka pikir aku bodoh, penurut, dan manja. Baik, aku akan memberi mereka apa yang mereka inginkan. Sandiwara dimulai saat makan malam. Satria pulang, mengeluh tentang rapat yang panjang. Aku menyambutnya dengan senyum. Aku membawakannya minum. Aku memijat bahunya. Capek banget ya, Mas? Kasihan. Kataku dengan nada manja yang kubuat-buat. Dia terlihat sedikit terkejut. Tapi senang. Iya, sayang. Tapi dipijit kamu gini, langsung hilang capeknya. Dia membelai tanganku. Aku menahan keinginan untuk menarik tanganku. Gita juga ada di sana. Dia tidak lembur malam itu. Mbak, tadi ibu makannya lahap banget. Kata Gita, bangga. Obatnya juga udah diminum semua. Oh ya? Bagus dong. Aku tersenyum pada adikku. Senyuman palsu terlebar yang bisa kuberikan. Makasih ya, Git.
Kamu emang adik paling hebat. Mbak nggak tahu deh gimana kalau nggak ada kamu. Gita tersipu. Ah, Mbak, bisa aja. Udah kewajibanku, kan? Malam itu, di tempat tidur, aku melakukan hal yang paling menjijikan. Aku bersandar pada Satria saat kami menonton televisi. Aku bersikap seolah aku adalah istri yang paling bahagia di dunia. Aku harus membuatnya lengah. Aku harus membuatnya percaya bahwa aku tidak curiga sama sekali. Mas, kataku pelan. Aku kangen deh liburan. Nanti kalau proyek kamu selesai, kita liburan ya? Berdua aja. Dia menoleh, tersenyum. Pasti, sayang. Kamu mau kemana? Ke Bali lagi. Terserah Mas aja. Yang penting berdua. Kataku. Dia memelukku lebih erat. Iya, sayang. Pasti. Kebohongan di atas kebohongan. Kami berdua adalah pembohong ulung. Ternyata, hari-hari berikutnya, aku adalah bayangan dari diriku yang dulu. Aku menjadi Indira yang lebih bodoh, lebih manja, lebih tidak peduli pada apapun selain belanja dan perawatan salon. Aku sengaja membicarakan hal-hal sepele. Tas baru, gosip artis. Aku membuat diriku terlihat dangkal. Satria dan Gita menelan umpanku bulat-bulat. Aku bisa melihatnya dari cara mereka bicara padaku. Mereka semakin santai. Mereka tidak lagi berbisik-bisik saat aku datang. Mereka menganggapku tidak ada. Sempurna. Aku menunggu kesempatanku. Aku butuh waktu di mana Satria benar-benar pergi ke kantor. Bukan, dinas, palsu, dan Gita juga sibuk di luar. Hari itu datang seminggu kemudian. Hari Rabu. Satria ada rapat penting dengan klien dari Jakarta di kantornya di pusat kota. Gita bilang dia harus mengurus material untuk klien barunya seharian penuh. Rumah itu akan kosong. Hanya ada aku dan ibu. Dan pembantu rumah tangga yang selalu pulang sebelum tengah hari. Tapi aku punya satu masalah. Kunci. Gudang itu terkunci dengan gembok besar. Aku tahu dari rekamanku bahwa mereka membuka pintu gudang itu. Berarti salah satu dari mereka memegang kuncinya. Gita. Aku yakin Gita yang membawanya. Dia lebih ceroboh daripada Satria. Pagi itu, sebelum Gita berangkat, aku menjalankan rencanaku. Dia sedang sarapan terburu-buru. Aku, tidak sengaja, menumpahkan segelas jus jeruk di atas tas kerjanya. Ya ampun, Mbak, serunya, kaget dan kesal. Aduh, maaf, Git, maaf banget. Tangan Mbak licin. Aku langsung mengambil lap, berpura-pura panik. Sini, biar Mbak bersihkan. Aduh, ini tasku mahal, Mbak, nanti lengket. Gerutunya. Dia mengambil tas itu dan membawanya ke wastafel dapur untuk mengelapnya sendiri. Saat itulah aku beraksi. Dalam sepersekian detik saat dia membelakangiku, aku mengambil dompet kecil dari dalam tasnya yang terbuka. Bukan dompet uang, tapi dompet kecil tempat dia biasa menyimpan kunci-kunci. Aku tahu dia tidak akan langsung sadar. Aku bergegas ke kamarku. Mbak, ambil tisu basah dulu di atas, teriakku. Di kamar, tanganku gemetar. Aku membuka dompet kunci itu. Ada kunci mobil, kunci apartemen lamanya, kunci laci, dan di sana satu kunci kuningan yang tua. Warnanya kusam dan bentuknya beda sendiri. Kunci gembok gudang. Jantungku berdebar kencang. Aku mengambil kunci itu, lalu memasukkan kembali dompet kunci itu ke dalam saku jubah tidurku. Aku kembali ke dapur. Gita masih menggerutu sambil mengeringkan tasnya. Maaf ya, Git. Nanti Mbak ganti deh kalau rusak. Kataku, pura-pura merasa bersalah. Nggak usah, Mbak. Tapi lain kali hati-hati dong. Katanya ketus. Aku mengembalikan dompet kuncinya ke dalam tas saat dia tidak melihat. Dia tidak akan sadar kunci itu hilang sampai dia membutuhkannya lagi. Dan saat itu, aku harap semuanya sudah terlambat. Pukul 11 siang. Pembantu sudah pulang. Ibu sedang tidur siang di kamarnya. Aku sendirian. Aku menggenggam kunci kuningan itu. Rasanya dingin di telapak tanganku yang berkeringat. Aku berjalan ke halaman belakang. Matahari bersinar terik, membuat suasana semakin mencekam. Pohon beringin itu terlihat seperti penjaga yang menakutkan. Aku berdiri di depan pintu gudang. Gembok besar berkarat itu tergantung di sana. Sebuah lelucon yang kejam. Aku memasukkan kunci itu ke lubang gembok. Tanganku gemetar hebat sampai aku harus mencobanya 2 kali. Klik.
Bunyi pelan itu terdengar seperti ledakan di keheningan siang hari. Aku menarik kunci. Gembok itu terbuka. Aku melepaskan gembok itu dari kaitnya. Berat. Sekarang, pintunya. Aku menarik gagang kayu yang sudah lapuk itu. Pintunya berat. Aku harus menggunakan seluruh kekuatanku. Ngii. Suara engsel yang sama persis seperti yang kudengar di malam hari. Kali ini, aku yang membuatnya. Pintu itu terbuka. Udara di dalam gudang langsung menerpaku. Bau debu yang pekat, bau kayu lapuk, bau apek, dan sesuatu yang lain. Bau samar yang tajam. Bau bahan kimia. Gelap. Meskipun di luar terang, di dalam sini sangat gelap. Mataku butuh beberapa saat untuk beradaptasi. Aku melangkah masuk. Lantainya tanah yang dipadatkan, bercampur semen yang pecah-pecah. Di sekelilingku ada tumpukan barang-barang lama milik ayahku. Perabot tua yang ditutupi kain putih, kardus-kardus yang sudah lapuk, peralatan kebun yang berkarat. Aku menyalakan senter dari ponselku. Aku berjalan pelan, menyusuri ruangan. Debu di mana-mana. Sarang laba-laba. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi uap itu, rekaman raka. Pasti ada sesuatu di bawah tanah. Aku mencari. Mataku menyapu setiap sudut. Di mana mereka menyembunyikannya? Di sudut terjauh, di balik tumpukan kardus-kardus besar yang ditumpuk tidak beraturan, aku melihatnya. Kardus-kardus itu menutupi sesuatu. Tapi ada celah kecil. Jantungku berdebar. Aku mulai memindahkan kardus-kardus itu. Berat. Isinya entah apa. Aku tidak peduli. Aku melemparnya satu persatu. Dan di sanalah. Setelah kardus terakhir kupindahkan, aku melihatnya. Bukan pintu. Tapi sebuah karpet tua yang kotor, tergeletak di lantai. Karpet itu salah, terlalu bersih untuk ada di gudang ini. Debunya hanya di permukaan, tidak meresap. Aku berjongkok. Aku menarik karpet itu. Di bawahnya, di lantai semen, ada sebuah pintu. Pintu perangkap. Sebuah pegangan logam yang rata dengan lantai. Ini dia, bekas ruang penyimpanan anggur ayahku. Aku ingat sekarang. Ayah pernah bilang dia membuatnya tapi tidak pernah dipakai. Satria dan Gita telah menemukannya dan memodifikasinya. Tanganku gemetar saat menyentuh pegangan logam itu. Dingin. Aku menariknya. Pintu itu berat, tapi engselnya baru. Terawat. Tidak seperti pintu gudang di luar. Pintu itu terbuka dengan mulus tanpa suara. Dari lubang yang menganga di lantai, udara dingin menyembur keluar. Bau bahan kimia itu kini semakin kuat. Bercampur dengan bau parfum Gita. Tangga kayu curam terlihat menurun ke kegelapan total. Aku telah menemukan sarang mereka. Sekarang, aku hanya perlu memberanikan diri untuk turun. Aku berdiri di ambang kegelapan. Pegangan logam itu terasa dingin di telapak tanganku yang basah oleh keringat. Bau itu, bau kimia yang tajam, bercampur dengan aroma apek rubanah. Dan, ya Tuhan, aroma manis yang samar. Parfum Gita. Perutku bergejolak. Rasa takut yang dingin merayap di punggungku, menyuruhku untuk menutup pintu ini, menguncinya, menumpuk kembali kardus-kardus itu, dan berlari. Lari sejauh mungkin dari rumah ini. Tapi aku tidak bisa. Aku sudah sejauh ini. Aku harus tahu. Aku harus melihat neraka macam apa yang mereka bangun di bawah kakiku. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan bau itu. Satu-satunya cahaya hanyalah dari senter ponselku, yang gemetar di tanganku. Aku mengarahkan sinarnya ke lubang yang menganga. Tangga kayu. Menghilang ke dalam kegelapan pekat. Kakiku terasa seperti timah. Berat. Tapi aku memaksanya bergerak. Satu langkah. Kayu itu berderit pelan di bawah bebanku. Aku membeku. Mendengarkan. Hening. Hanya suara napasku sendiri yang terengah-engah. Aku melanjutkan. Langkah demi langkah. Aku menuruni tangga itu. Semakin dalam aku turun, udara semakin dingin dan lembab. Bau kimia itu semakin menyesakkan. Rasanya seperti 10 menit. Meski mungkin hanya 30 detik. Akhirnya, kakiku menyentuh lantai yang kokoh. Bukan tanah. Lantai beton. Aku menyapukan sinar senterku ke sekeliling. Ruangan itu tidak besar. Mungkin 4 kali 4 meter. Tapi ini bukan gudang anggur tua. Ini bersih. Terlalu bersih. Jantungku serasa diremas. Di satu sudut, persis di hadapanku,
Ada sebuah kasur. Bukan tempat tidur, hanya kasur yang diletakkan di lantai, dengan spray kusut berwarna gelap. Di sampingnya, sebuah peti kayu tua difungsikan sebagai meja nakas. Di atasnya 2 gelas anggur yang ternoda, dan sebotol anggur yang setengah kosong. Di lantai dekat kasur, teronggok pakaian. Aku tidak perlu melihatnya dari dekat. Aku mengenali kemeja flanel kotak-kotak itu. Kemeja Satria. Kemeja yang sama dengan yang dipakai Gita di rekaman videoku. Rasa mual itu kembali, membakar tenggorokanku. Ini adalah sarang mereka. Tempat mereka bercinta. Tempat mereka menertawakanku. Aku memalingkan muka, memaksakan diriku untuk tidak muntah. Amarah memberiku kekuatan. Ini bukan yang terburuk. Aku tahu. Aku mengarahkan senterku ke bagian lain ruangan. Dan di sanalah sumber dari uap yang dilihat Raka. Sumber dari bau kimia itu. Ini bukan lagi ruang bawah tanah ayahku. Ini adalah laboratorium. Laboratorium mini yang fungsional dan mengerikan. Di sepanjang dinding seberang, berjajar meja-meja stainless steel. Di atasnya tertata rapi peralatan yang tidak seharusnya ada di sini. Gelas-gelas ukur, tabung reaksi, pembakar bunsen, timbangan digital yang presisi, dan sebuah mesin aneh yang berdengung pelan, mungkin semacam alat pencampur atau pengemas. Di dinding, ada rak. Rak itu penuh dengan botol-botol kecil yang seragam. Ratusan. Semuanya sudah disegel, siap kirim. Di sudut lain, ada karung-karung putih, tanpa merek. Hanya kode-kode aneh tertulis di sisinya. Bahan baku. Aku mendekati salah satu meja. Di sana tergeletak sebuah laptop yang terbuka. Layarnya hitam. Di sampingnya, tumpukan stiker label. Aku mengambil satu. Mataku menyipit dalam cahaya senter yang redup. Langsing instan. Formula herbal super. Teruji dan aman. Di bawahnya, ada nama perusahaan. Nama yang membuat darahku membeku. Pharma Jaya Mandiri. Nama itu adalah nama cikal bakal perusahaan farmasi ayahku. Nama yang sudah lama tidak dipakai. Puluhan tahun sebelum ayah membangun perusahaan utamanya. Mereka mencatut nama lama keluargaku. Mereka menggunakan warisanku untuk memproduksi. Aku mengambil salah satu botol yang sudah jadi dari rak. Obat diet ilegal berbahaya yang sedang viral, kata Raka. Ini dia. Mereka membuatnya di sini. Di bawah rumahku. Mereka tidak hanya mengkhianatiku. Mereka meracuni orang lain demi uang. Aku gemetar hebat. Tapi bukan karena takut. Ini adalah kemarahan yang begitu murni, begitu panas, hingga rasanya membakar kulitku. Aku harus pergi. Aku harus menelepon polisi. Tapi, ibuku, sesuatu masih belum pas. Ini besar. Ini kejahatan serius. Tapi, kenapa ibuku? Kenapa aku? Mataku tertuju pada laptop itu lagi. Di sampingnya, bukan hanya stiker. Ada buku catatan spiral. Buku catatan biasa yang bisa dibeli di toko mana saja. Tanganku yang gemetar meraihnya. Aku membukanya. Halaman pertama penuh dengan angka. Perhitungan. Formula. Gram. Mililiter. Marin keuntungan. Nama-nama distributor. Aku membalik halaman. Dan di sanalah. Judul di halaman baru itu ditulis dengan spidol merah. Jurnal eksperimen. Di bawahnya, ada 2 subjudul. Subjek F dan Subjek I. Aku tidak perlu berpikir. Aku tahu. F untuk Farah. Ibuku. I untuk Indira. Aku. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku membaca. Hari 1. Subjek F dosis 0,2 mg, arsen. Dicampur dalam teh malam. Efek. Tidak ada yang terlihat. Subjek tidur seperti biasa. Hari 3. Subjek I dosis 0,1 mg, arsen. Dicampur dalam vitamin pagi. Efek. Subjek mengeluh pusing ringan. Dianggap kelelahan. Sempurna. Hari 5. Subjek F dosis dinaikkan 0,4 mg. Efek. Mual ringan di pagi hari. Batuk kering. Gita melaporkan subjek F mengira ini hanya masuk angin biasa. Hari 10. Subjek I dosis 0,2 mg. Efek. Letargi. Subjek terlihat pucat dan kurang tidur. Satria berhasil meyakinkan subjek bahwa dia hanya stres. Aku terus membaca.
Halaman demi halaman. Tulisan tangan yang rapi. Aku tidak tahu itu tulisan Satria atau Gita, tapi itu tidak penting. Merinci dengan dingin bagaimana mereka meracuniku dan ibuku. Pelan, perlahan. Dosis rendah yang konsisten. Tujuannya jelas. Mereka tidak hanya ingin aku sakit. Mereka tidak hanya ingin ibu sakit. Di halaman terakhir, ada sebuah rencana. Sebuah garis waktu. Target kematian subjek F. Tanggal, sebulan dari sekarang. Penyebab, gagal jantung. Alami. Target kematian subjek I. Tanggal, 3 bulan dari sekarang. Penyebab, gagal ginjal. Alami. Aset terkonsolidasi. Semua warisan jatuh ke Gita sebagai satu-satunya ahli waris yang tersisa, setelah Satria menikahinya. Rencana 2 tahun berhasil. Aku menjatuhkan buku itu. Buku itu jatuh ke lantai dengan suara, blap, yang pelan. Tapi di telingaku, itu terdengar seperti ledakan. Mereka akan membunuhku. Mereka akan membunuh ibuku. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini bukan hanya tentang uang. Ini adalah rencana pembunuhan berencana yang keji, dingin, dan sudah berjalan berbulan-bulan. Rasa takut itu hilang. Lenyap. Yang tersisa hanyalah es. Aku harus keluar dari sini. Tapi aku tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Jurnal itu. Aku harus mengambilnya. Bodoh. Jika aku mengambilnya, mereka akan tahu saat mereka kembali. Mereka akan panik. Mereka akan kabur. Atau lebih buruk, mereka akan mempercepat rencana mereka. Aku harus mengembalikannya. Tapi aku butuh bukti. Ponselku. Aku memotret. Halaman demi halaman. Tanganku tidak lagi gemetar. Aku fokus. Setiap entry. Setiap dosis. Setiap rencana tanggal kematian. Aku memotret label obat diet itu. Aku memotret karung-karung bahan baku. Aku memotret tumpukan botol. Lalu aku melihatnya. Di sebelah laptop. Sebuah hard disk eksternal kecil. Bukti kunci. Kata Raka. Aku tidak berani menyalakan laptopnya. Aku tidak tahu kata sandinya. Tapi hard disk ini. Mungkin ini adalah salinannya. Aku tidak bisa mengambilnya. Mereka akan sadar. Tapi di sebelah hard disk itu, ada sebuah vial kecil. Terpisah dari yang lain. Di atasnya ada tulisan tangan. Arsen, stok murni. Aku mengambilnya. Aku juga mengambil 1 botol obat diet yang sudah jadi dari rak. Aku menaruhnya di sakuku. Aku meletakkan kembali jurnal itu persis di tempatnya. Aku menutupnya. Aku berjalan mundur. Pelan. Menyapu lantai dengan ujung sepatuku untuk menutupi jejak kakiku. Meski aku tahu itu sia-sia. Aku menaiki tangga. Tidak pernah sekalipun membelakangi laboratorium itu. Di atas, aku menutup pintu perangkap itu. Bunyinya nyaris tak terdengar. Aku memasang kembali karpetnya. Lalu aku menumpuk kembali kardus-kardus itu. Satu persatu. Di tempat yang sama. Aku berusaha mengingat posisi setiap lipatan dan sobekan di kardus-kardus itu. Saat selesai, semuanya terlihat normal. Seperti gudang tua yang berdebu. Aku berjalan keluar, mengunci gembok itu dengan kunci kuningan. Klik. Aku kembali ke rumah di bawah sinar matahari yang sama teriknya. Tapi dunia sudah tidak lagi sama. Warnanya sudah hilang. Aku bukan lagi Indira. Aku tidak tahu aku ini siapa. Tapi aku tahu apa yang harus kulakukan. Mereka sudah menulis skenarioku. Mereka sudah menetapkan tanggal kematianku. Baik. Sekarang, giliranku yang menulis akhir cerita ini. Aku masuk rumah. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa berjalan dari gudang ke kamarku. Kakiku bergerak sendiri. Pintu kamar tertutup. Terkunci. Aku bersandar di pintu. Punggungku dingin menempel di kayu. Lalu, tubuhku menyerah. Aku berlari ke kamar mandi. Aku muntah. Aku memuntahkan semua sarapan yang tidak kuingat ku makan. Aku memuntahkan semua ilusi tentang hidupku yang sempurna. Yang keluar hanyalah cairan pahit yang membakar tenggorokan. Aku terduduk di lantai kamar mandi yang dingin. Gemetar. Aku menatap 2 benda di tanganku. 1 botol obat diet palsu. 1 vial kecil berisi racun. Aku bisa mati sekarang. Mereka bisa membunuhku. Tapi kemudian aku memikirkan ibuku. Subjek F. Batuknya. Kelelahannya. Es itu kembali. Rasa dingin yang menenangkan dan mematikan.
Aku bangkit. Aku mencuci muka. Aku berkumur. Aku menatap bayangan di cermin. Mataku bengkak. Wajahku pucat. Tapi mataku tidak lagi takut. Mataku kosong. Dan di dalam kekosongan itu, ada api. Aku mengambil ponselku. Jariku dengan mantap menekan nomor Raka. Dia mengangkat di dering kedua. Endira? Gimana? Suaraku keluar. Serak. Tapi stabil. K.A. Kataku. Ini lebih buruk dari yang kita bayangkan. Ini bukan cuma obat ilegal. Aku berhenti sejenak. Mengambil napas. Ini pembunuhan. Mereka meracuniku. Mereka meracuni ibuku. Pelan-pelan. Aku punya buktinya. Aku butuh kamu. Sekarang, bawa semua peralatanmu. Hening di seberang sana. Aku bisa mendengar napasnya yang tertahan. Peralatan apa? Tanyanya pelan. Peralatan terbaikmu, kataku. Aku tidak mau lapor polisi. Belum. Aku butuh rekaman. Aku butuh mereka mengaku. Bawa kamera. Bawa penyadap suara. Kita akan memasang perangkap. Endira, ini gila. Ini terlalu berbahaya. Kita harus ke polisi. Polisi. Aku tertawa. Suaranya terdengar asing dan mengerikan di telingaku sendiri. Polisi akan datang. Satria akan bicara. Dia licin. K.A. Dia akan menyalahkan Gita. Gita akan menangis. Bilang dia dipaksa. Mereka akan saling tuduh. Buktiku? Foto di ponsel? Jurnal yang bisa mereka bakar kapan saja? Vial ini? Mereka akan bilang aku menjebak mereka. Aku tidak mau mereka lolos. Aku mau mereka hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Dengan kata-kata mereka sendiri. Aku mendengarnya menghela napas panjang. Aku di jalan. Katanya, jangan lakukan apa-apa sampai aku tiba. Kunci pintumu. 1 jam kemudian, Raka ada di kamarku. Dia terlihat pucat setelah aku menceritakan semuanya. Dia memandangi foto-foto di ponselku. Wajahnya mengeras. Bajingan, bisiknya. Dia menatapku. Kamu monster. Endira. Tapi monster yang ada di pihak kita. Jangan puji aku, kataku datar. Kita tidak punya banyak waktu. Gita bilang dia akan pulang sore ini. Satria juga. Kita harus bergerak sekarang. Mereka bisa pulang kapan saja. Tidak akan, kataku. Aku sudah memikirkannya. Aku mengambil ponselku, menelepon Gita. Dia mengangkat. Halo, Mbak? Ada apa? Git, ya ampun. Kamu di mana? Mbak panik banget. Ini ibu tiba-tiba sesak napas. Aku membuat suaraku seolah aku diambang tangis. Apa? Sesak? Kok bisa? Mbak udah kasih obat? Suaranya terdengar bukan panik, tapi kesal. Kesal karena rencananya terganggu. Udah, tapi nggak membaik. Kamu di mana? Cepet pulang, Git. Mbak takut. Iya, Mbak. Aduh, ini aku lagi di jalan. Tapi macet banget. Beneran deh. Mungkin 1 jam lagi baru sampai. Mbak, coba panggil dokter aja. Dokter? Kamu tahu Mas Satria nggak suka orang asing masuk rumah. Udah, kamu cepet pulang. Aku tunggu. Aku menutup telepon. Dia bohong, kataku pada Raka. Dia tidak terjebak macet. Dia hanya tidak mau pulang cepat. Dia kesal. Itu memberi kita waktu. Setidaknya 1 jam. Aku menelepon Satria. Mas di mana? Ibu sesak napas. Apa? Sesak? Kamu serius, Endira? Ini Mas lagi rapat penting banget sama klien. Nggak bisa ditinggal. Kamu panggil Gita. Gita kan? Gita kejebak macet. Mas, pulang. Aku takut. Sayang, tenang. Suaranya yang menenangkan, yang dulu kupuja, kini membuatku ingin muntah. Ibu itu mungkin cuma kaget. Coba kasih minum air hangat. Mas janji, selesai rapat ini, Mas langsung pulang, ya? Nggak akan lama. 1 jam. Maksimal 1,5 jam. Oke, kamu bisa kan? Tapi, Mas. Sudah ya, sayang. Mas harus pergi. Kliennya udah nunggu. I love you. Dia menutup telepon.
Aku menatap Raka. Mereka tidak akan pulang. Mereka tidak peduli. Mereka sibuk. 1,5 jam. Lebih dari cukup. Raka mengangguk. Wajahnya serius. Oke, ayo. Kami bergerak seperti tentara. Kami kembali ke gudang. Kali ini, aku membuka gembok tanpa gemetar. Aku memindahkan kardus-kardus itu dengan efisien. Aku membuka pintu perangkap. Bau kimia itu menyambut kami. Raka berhenti sejenak di tangga. Ini gila. Fokus. K.A. Perintahku. Kami turun ke sarang ular itu. Raka langsung bekerja. Dia seperti dokter bedah di ruang operasi. Dia membuka tasnya yang penuh dengan alat-alat canggih. Kamera pertama, di sini. Bisiknya, menunjuk ke sebuah lubang ventilasi kecil di langit-langit. Menghadap langsung ke meja lab dan kasur itu. Dia memasang kamera seukuran kancing dengan cepat. Mikrofon. Sensitivitas tinggi. 1 di bawah meja lab. Dia menempelkan sebuah chip kecil. 1 lagi di dekat kasur. Mereka mungkin bicara. Aku menahan mualku. Bagus. Mata Raka tertuju pada laptop. Hard disk itu. Kamu bilang ada hard disk. Itu. Kataku. Raka tidak menyentuhnya. Dia mengeluarkan perangkat lain. Aku nggak akan ambil. Aku akan salin. Mirroring. Dia nggak akan tahu datanya disalin. Dia menghubungkan beberapa kabel. Proses penyalinan dimulai. Bar hijau itu bergerak sangat lambat. Berapa lama? Tanyaku cemas. 10 menit. Mungkin 15. 15 menit terasa seperti selamanya. Kami berdiri dalam diam di rubanah yang dingin itu. Hanya suara dengungan samar dari mesin penyalin data. Aku menggunakan waktu itu. Aku pergi ke kamar ibuku. Aku mengambil botol obat yang selalu disiapkan Gita di meja samping tempat tidurnya. Aku membuang semua isinya ke toilet. Aku membilasnya sampai bersih. Lalu aku mengisinya. Bukan dengan racun. Aku sudah mampir ke apotek setelah bertemu Raka tadi pagi. Aku membeli vitamin. Vitamin biasa, yang bentuk dan warnanya mirip dengan pil racun mereka. Ini adalah kemenangan pertamaku. Malam ini, ibuku akan minum vitamin. Bukan arsenik. Aku kembali ke rubanah. Selesai, bisik Raka. Dia mencabut kabel-kabelnya. Dia kini punya salinan penuh dari hard disk itu. Jurnal, catatan keuangan, video. Video apa? Tanyaku. Raka tidak menatapku. Jangan tanya. Endira, kamu nggak mau tahu. Kami membersihkan jejak kami. Kami memastikan tidak ada yang berubah. Kami naik. Kami menutup pintu perangkap. Kami menyusun kardus. Kami mengunci gudang. Saat kami hampir sampai di rumah utama, ponselku berdering. Gita. Mbak. Aduh, maaf banget. Ini beneran macet parah. Aku baru mau sampai. Ibu gimana? Aku tersenyum. Nggak apa-apa, Git. Udah mendingan. Tadi kayaknya cuma kaget aja. Udah bisa napas normal lagi. Oh syukurlah. Dia terdengar lega? Atau kecewa? Ya udah, ini aku 5 menit lagi sampai rumah, ya. Raka sudah pergi lewat pintu samping. Aku sendirian lagi. Aku duduk di kamarku. Di ponselku, kini ada aplikasi baru. Aplikasi yang terhubung langsung ke mata dan telinga di rubanah itu. Layarnya masih hitam. Suaranya masih sunyi. Satria pulang 1 jam kemudian. Dia membawakanku bunga. Maaf ya, sayang. Tadi bener-bener nggak bisa ditinggal. Nggak apa-apa, Mas, kataku, mengambil bunga itu. Ibu udah tidur. Kayaknya cuma kecapean. Malam itu, kami makan malam seperti keluarga normal. Satria membicarakan rapatnya. Gita mengeluh tentang kliennya. Aku mendengarkan, tersenyum, mengangguk. Tapi di dalam sakuku, ponselku terasa berat. Perangkap sudah terpasang. Aku bukan lagi domba yang menunggu untuk disembelih. Aku adalah laba-laba. Dan ini adalah jaringku. Sekarang, aku hanya perlu menunggu mereka kembali ke sarangnya. Dan Satria baru saja memberiku petunjuk kapan itu akan terjadi. Ah, lega banget, katanya sambil meregangkan badan setelah makan malam. Proyek di Surabaya itu akhirnya selesai. Kayaknya minggu ini Mas nggak perlu dinas lagi. Dia menatapku, tersenyum.
Lalu dia menatap Gita. Tapi minggu depan, ada proyek baru. Besar. Di luar kota lagi. Gita tersenyum kecil. Semoga sukses ya, Mas. Ya, minggu depan. Dinas. Terakhir mereka. Seminggu itu terasa seperti neraka yang beku. Aku menjalani hari-hariku dalam sandiwara yang paling sempurna. Aku adalah Indira yang manja, Indira yang peduli, Indira yang bodoh. Aku tersenyum pada Satria. Aku tertawa mendengar lelucon Gita. Aku dengan telaten menyuapi ibuku. Tapi kini, bubur yang kusuapkan padanya adalah bubur sungguhan. Dan, obat, yang kuberikan padanya 3 kali sehari adalah vitamin murni. Di hari ketiga, sesuatu terjadi. Batuk ibu berkurang. Di hari kelima, dia memintaku membukakan jendela kamarnya karena dia ingin menghirup udara segar. Di hari ketujuh, dia duduk di kursi rodanya dan memegang tanganku. Indira, katanya. Suaranya masih lemah tapi jernih. Kamu terlihat lebih tegar. Nak, ibu senang. Aku hampir menangis. Untuk pertama kalinya, tangisan itu adalah tangisan kelegaan. Aku hanya tersenyum dan memeluknya. Ibu harus cepat sembuh. Aku sayang ibu. Di balik senyumanku, es di hatiku semakin mengeras. Mereka tidak hanya merencanakan pembunuhan. Mereka mencuri waktu berhargaku bersama ibuku. Mereka merenggut kesehatannya. Dan untuk itu, mereka harus membayar. Ponselku, yang kini selalu ada di genggamanku, adalah jendela rahasiaku. Aplikasi yang dipasang Raka selalu aktif. Aku bisa melihat dan mendengar semua yang terjadi di Rubanah itu. Mereka tidak ke sana setiap malam. Sepertinya mereka punya jadwal. Senin, Rabu, Jumat. Mungkin saat itulah mereka memasak atau mengemas. Di malam-malam itu, aku akan duduk di kamarku, dalam gelap, memakai earphone, mendengarkan. Aku mendengar mereka bekerja. Suara gelas kimia berdenting. Suara mesin pengemas. Dan aku mendengar mereka bersenang-senang. Aku mendengar desahan mereka di atas kasur itu. Aku mendengar mereka bicara. Mereka bicara tentang uang. Tentang betapa mudahnya menipu para distributor. Tentang betapa bodohnya orang-orang yang membeli obat diet palsu itu. Dan mereka membicarakanku. Mbak Indira hari ini lucu banget. Suara Gita terdengar, terkikik. Setelah suara ciuman yang basah, dia pamer tas barunya. Dia pikir tas itu bisa menyelesaikan semua masalahnya. Dia nggak tahu kalau 3 bulan lagi, dia nggak akan butuh tas lagi. SSSTT. Suara Satria. Jangan bicara sembarangan di sini. Tapi ya, kamu benar. Dia terlalu polos. Polos atau bodoh? Tawa Gita lagi. Dia bahkan gak sadar kalau suaminya nggak pernah benar-benar cinta sama dia. Hei, kata Satria. Aku sayang dia. Dulu, sebelum aku sadar apa yang sebenarnya kuinginkan. Sebelum aku sadar kamu. Gombal, desah Gita. Aku mematikan suaranya. Aku tidak sanggup mendengar lebih banyak lagi. Setiap kata adalah sayatan baru di atas luka yang lama. Raka sudah memberiku hasil salinan hard disk itu. Isinya lebih mengerikan dari jurnal yang kutemukan. Ada catatan keuangan lengkap. Rekening bank di luar negeri atas nama Satria dan Gita. Foto-foto, dan video. Raka benar. Aku seharusnya tidak melihatnya. Itu bukan video perselingkuhan. Itu adalah video eksperimen mereka. Video yang mereka rekam di laptop itu. Video Satria yang sedang mencampurkan sesuatu. Video Gita yang sedang menguji racun itu. Pada seekor kucing liar yang mereka tangkap. Aku muntah di kamar mandi selama 1 jam penuh setelah melihatnya. Kucing malang itu mati perlahan. Kejang-kejang. Persis seperti yang mereka rencanakan untuk ibuku. Dan untukku. Mereka bukan manusia. Mereka monster. Dan malam ini adalah malam penentuan. Jumat malam. Minggu kedua setelah aku menemukan Rubanah itu. Satria sudah berpamitan tadi pagi. Pamitan. Dinas. Terakhirnya. Pamitan yang paling manis. Dia memelukku lama sekali. Jaga diri baik-baik ya, sayang. Bisiknya. Ini proyek terakhir. Setelah ini, Mas janji, kita liburan. Berdua. Aku membalas pelukannya. Iya, Mas. Aku tunggu.
Aku bahkan berjinjit dan mencium pipinya. Dia tidak tahu bahwa dinas kali ini akan menjadi dinas terakhirnya dalam arti yang sesungguhnya. Gita juga sudah pamit, lembur. Pukul 11 malam. Aku duduk di kamarku. Lampu mati. Aku sendirian. Ibuku sudah tidur. Di dalam perutnya ada vitamin, bukan racun. Di layar ponselku, aplikasi itu terbuka. Aku memakai earphone. Pukul 1 dini hari. Seperti jam yang presisi. Layar di ponselku, yang tadinya hitam pekat, mereka selalu mematikan lampu di gudang atas, kini sedikit terang. Pintu gudang terbuka. Ngii. Suara itu tidak lagi membuatku takut. Lalu, layar kembali gelap saat mereka menutup pintu gudang dari dalam. Aku menunggu. Klik. Pintu perangkap di rubanah terbuka. Lampu di rubanah menyala. Layarku kini terang. Aku bisa melihat semuanya dengan jelas dari kamera yang dipasang Raka. Satria dan Gita masuk. Mereka terlihat gembira. Mereka tidak langsung bekerja. Mereka berciuman. Ciuman yang panjang. Penuh perayaan. Satria kemudian pergi ke lemari es kecil di sudut. Aku tidak menyadari ada itu sebelumnya. Dan mengeluarkan sebotol sampanye. Sampanye. Mereka akan merayakannya. Untuk kita, kata Satria, mengangkat gelasnya. Suara mereka jernih di telingaku. Untuk kita, balas Gita, terkikik. Dan untuk masa depan kita yang cerah. Mereka minum. Aku nggak percaya ini hampir selesai, kata Gita, duduk di tepi kasur. 2 tahun, Mas. 2 tahun kita merencanakan ini. Dan semuanya berjalan sempurna, kata Satria. Dia duduk di sampingnya, merangkulnya. Rencanamu brilian, Git. Meracuni mereka pelan-pelan. Gagal jantung alami, untuk si tua Farah. Gagal ginjal, untuk Indira. Nggak ada yang akan curiga. Aku kan belajar farmasi, Mas. Sia-sia dong kalau ilmunya nggak dipakai, kata Gita. Dan Pharma Jaya Mandiri ayah pasti bangga, dikuburnya, perusahaannya dipakai lagi. Dia akan mati minggu depan, kata Satria. Dad, jantungku berdebar. Minggu depan, tanggal kematian ibuku. Akhirnya, desah Gita. Aku muak pura-pura jadi perawatnya. Menyuapinya. Membersihkan menjijikan. Setelah dia mati, kita tinggal tunggu 3 bulan lagi. Indira. Indira gampang, kata Satria. Dia semakin hari semakin manja. Semakin bodoh. Dia terlalu mencintaiku. Dia akan minum apa saja yang kuberikan. Dan setelah itu, Gita berbisik. Setelah itu, sambung Satria, semua asetnya jatuh ke kamu. Adik satu-satunya. Dan aku, sebagai suami yang berduka, akan menikahimu. Kita akan jual rumah ini. Kita akan pindah ke Swiss. Kita akan hidup bahagia selamanya. Mereka tertawa. Mereka tertawa. Di atas rencana pembunuhan ibuku dan aku. Aku sudah mendengar semua yang kubutuhkan. Aku melepaskan earphone-ku. Aku tidak perlu mendengar lagi. Aku bangkit dari kursi. Tanganku tidak gemetar. Langkahku mantap. Aku berjalan keluar dari kamarku. Menuruni tangga. Aku tidak perlu berjingkat. Mereka ada di bawah tanah. Kedap suara. Aku mengambil sesuatu dari laci dapur. Sebuah gembok. Bukan gembok tua berkarat seperti milik mereka. Ini adalah gembok baru. Gembok heavy duty berbahan baja solid, yang kubeli di toko bangunan minggu lalu. Gembok terbesar dan terkuat yang bisa kutemukan. Kuncinya ada di sakuku. Aku berjalan keluar rumah, menyeberangi halaman yang diterangi cahaya bulan. Aku berdiri di depan pintu gudang. Aku masih bisa mendengar tawa mereka yang samar, bergaung di kepalaku. Aku membuka kunci gembok tua berkarat itu dengan kunci kuningan mereka. Aku melepaskannya. Lalu aku memasang gembok baruku. Gembok baja itu. Aku mengaitkannya di kait pintu yang kokoh. Klik. Suara yang memuaskan. Pintu gudang itu kini terkunci dari luar. Dengan gembok yang tidak akan bisa mereka buka. Tapi ini belum selesai. Aku berjalan ke sisi rumah. Ke tempat kotak sekering utama. Raka sudah menunjukkanku yang mana. Dia sudah melabelinya dengan spidol permanen yang hanya bisa kulihat jika aku tahu di mana mencarinya. Sebuah titik kecil. Ini, katanya waktu itu.
adalah saklar untuk semua aliran listrik Rubanah itu. Lampu, mesin, dan yang paling penting ventilasi. Ventilasi, pembuangan udara yang dilihat Raka di rekaman pertamaku. Mereka bekerja dengan bahan kimia. Mereka memasak sesuatu. Mereka butuh sirkulasi udara. Tanpa itu, aku membuka kotak sekring. Aku menemukan saklar dengan tanda titik kecil itu. Jariku menyentuhnya. Aku memikirkan ibuku. Aku memikirkan kucing malang itu. Aku memikirkan diriku sendiri. Subjek I. Target kematian. 3 bulan lagi. Aku tidak menunggu. Tak. Aku menurunkan saklar itu. Dalam sekejap, di layar ponselku yang masih ada di sakuku, gambar dari Rubanah itu mati total. Gelap. Lampu mereka mati. Mesin mereka mati. Ventilasi mereka mati. Aku berdiri di sana, di keheningan malam. Mendengarkan. Aku tidak mendengar apa-apa. Tapi aku bisa membayangkannya. Kebingungan mereka. Lampu yang tiba-tiba mati. Lalu kepanikan mereka. Saat mereka sadar ventilasi juga mati. Saat bau kimia itu mulai mengisi ruangan sempit di bawah tanah. Saat udara mulai menipis. Mereka akan mencoba keluar. Mereka akan menaiki tangga. Mereka akan menemukan pintu perangkap itu. Mereka akan mendorongnya. Tapi mereka tidak akan bisa. Aku menaruh palang besi berat di atasnya tadi. Saat memasang kamera, Raka yang membawanya. Mereka akan panik. Mereka akan berteriak. Mereka akan menggedor-gedor. Tidak ada yang akan mendengar. Mereka terperangkap. Terperangkap di dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Aku menatap rumahku yang besar dan megah. Malam ini, keadilan sedang bekerja di bawah tanahnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara malam-malang terasa segar. Bersih. Aku mengeluarkan ponselku lagi. Tapi kali ini, aku tidak membuka aplikasi kamera. Aku membuka aplikasi telepon. Jariku dengan mantap menekan 3 angka. Halo, polisi? Saya Indira. Saya mau melaporkan. Ada penyusup di rumah saya. Sepertinya mereka ada di gudang bawah tanah. Ya. Saya rasa mereka bersenjata dan berbahaya. Tolong kirim bantuan. Saya takut sekali. Sandiwara terakhirku. Aku duduk di sofa ruang tamu. Dengan jubah tidurku. Aku sengaja membuatnya sedikit berantakan. Aku membasahi pipiku dengan sedikit air agar terlihat seperti air mata. Aku adalah korban yang ketakutan. 15 menit kemudian, sirene meraung-raung di kejauhan. Semakin dekat. Lalu berhenti tepat di depan gerbang rumahku. Lampu biru merah berputar-putar, memercikan warna-warna mengerikan ke dinding ruang tamuku. Aku berlari membukakan pintu, persis saat beberapa petugas polisi menggedornya. Ibu tidak apa-apa? Tanya seorang petugas, wajahnya tegang. Saya tidak tahu. Isaku, memainkan peranku dengan sempurna. Saya dengar suara gaduh dari gudang. Saya takut sekali. Suami saya sedang dinas luar kota. Ibu tetap di sini. Kunci pintu. Jangan keluar. Perintah petugas itu. Mereka bergerak cepat. Tim yang terlatih. Mereka menyebar. Mengepung gudang. Aku mengintip dari balik tirai jendela. Aku melihat mereka berteriak. Polisi! Keluar dengan tangan di atas. Tidak ada jawaban. Tentu saja tidak ada. Gedorannya kuat sekali dari dalam. Pak! Seorang petugas berteriak dari arah gudang. Mereka seperti mencoba mendobrak. Mereka pasti sudah putus asa. Udara di dalam sana pasti sudah sangat menipis. Bau kimia itu pasti sudah menyesakkan. Mereka tidak mau keluar. Dobrak paksa. Perintah sang komandan. Aku melihat mereka bersiap mendobrak pintu gudang. Pintu yang sudah kukunci dengan gembok baja. Pak! Teriakku. Berlari keluar. Pakai ini. Kuncinya. Saya tidak tahu ini kunci apa, tapi saya menemukannya di laci. Aku berbohong, menyerahkan kunci gembok baja itu. Petugas itu menatapku bingung, tapi mengambil kuncinya. Dia tidak punya waktu untuk bertanya. Klik. Gembok baja itu terbuka. Mereka mendobrak pintu kayu itu hingga terbuka lebar. Beberapa petugas menyerbu masuk. Ada pintu lain di bawah. Mereka terperangkap di Rubanah. Terdengar teriakan dari dalam. Aku menunggu. Napasku tertahan. Lalu, mereka keluar. Bukan keluar. Mereka diseret.
Pertama, Gita. Adikku. Dia tidak lagi terlihat cantik. Rambutnya acak-acakan, menempel di wajahnya yang basah oleh keringat dan air mata. Pakaiannya, kemeja satria, kotor oleh debu dan tanah. Dia terbatuk-batuk hebat, menghirup udara malam yang segar seperti orang tenggelam. Matanya liar, panik. Lalu dia melihatku. Dia berdiri di teras, menatapku. Di matanya, ada kebingungan, lalu pemahaman. Dia melihat gembok baja yang tergeletak di tanah. Dia melihat wajahku yang tenang. Dia tahu, Mbak. Bisiknya, suaranya serak. Mbak Indira. Aku hanya menatapnya, tanpa ekspresi. Lalu, mereka menyeret Satria keluar. Suamiku yang tampan. Suamiku yang sempurna. Dia terlihat lebih buruk. Wajahnya pucat pasi. Dia terbatuk-batuk, muntah di rumput. Kaos oblongnya robek. Dia terhuyung-huyung, di borgol. Matanya bertemu dengan mataku. Aku melihat di matanya kemarahan, kebencian, tapi di atas segalanya kekagetan. Kekagetan yang luar biasa karena dia telah dikalahkan olehku, oleh istri bodohnya yang polos, Indira. Dia menggeram. Apa yang kamu? Polisi menemukan ini di dalam, Bu. Seorang petugas memotong ucapannya. Dia berjalan ke arahku, membawa buku catatan spiral itu. Jurnal eksperimen. Dia juga membawa hard disk yang sudah disalin Raka. Dan beberapa botol obat diet palsu. Dan ini, Bu. Petugas lain membawa keluar laptop. Di layarnya, entah bagaimana, video itu terputar. Video kucing itu. Semua petugas terdiam. Gita menjerit. Bukan jeritan kemarahan, tapi jeritan putus asa. Dia tahu semuanya sudah berakhir. Bawa mereka, perintah komandan itu. Suaranya menggelegar penuh amarah. Satria dan Gita diseret melewati aku. Melewati rumah yang mereka coba curi. Kamu akan menyesal, Indira, teriak Satria, meronta. Kamu pikir kamu siapa? Dasar jalang. Aku tidak bereaksi. Aku hanya menatapnya. Kamu yang merencanakan ini, kan? Jerit Gita. Wajahnya penuh kebencian. Kamu menjebak kami. Kamu monster. Aku maju selangkah. Aku mendekatinya. Sangat dekat sampai aku bisa mencium bau keringat dan ketakutannya. Tidak, Git. Bisikku. Sangat pelan sehingga hanya dia yang bisa mendengar. Aku bukan monster. Aku hanya subjek I dan aku tidak mau mati hari ini. Matanya melebar ngeri. Dia diseret ke dalam mobil polisi. Satria menyusul. Pintu dibanting. Sirene kembali meraung. Lampu-lampu itu menjauh. Lalu, hening. Aku berdiri di halaman rumahku. Fajar mulai menyingsing. Garis ungu dan oranye mulai mewarnai langit timur. Seorang petugas yang lebih tua menghampiriku. Ibu Indira, ini akan jadi malam yang panjang. Kita harus ke kantor polisi. Tapi sebelumnya, Ibu aman sekarang. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tersenyum. Senyum yang tulus. Ya, Pak, kataku. Saya tahu. Akhirnya. Epilog. 6 bulan kemudian, pengadilan itu berjalan cepat. Dengan bukti rekaman dari Raka, salinan hard disk, jurnal fisik, sampel racun, dan kesaksian dari para distributor obat palsu Satria dan Gita tidak punya kesempatan. Mereka mencoba saling menyalahkan. Satria bilang Gita adalah otaknya, seorang ahli farmasi gila yang memanipulasinya. Gita bilang Satria yang memaksanya, mengancamnya. Tapi rekaman suaraku, rekaman perayaan mereka di Rubanah, menghancurkan semua pembelaan mereka. Rencanamu brilian, Git. Meracuni mereka pelan-pelan. Indira gampang. Dia semakin hari semakin bodoh. Mereka divonis seumur hidup. Percobaan pembunuhan berencana. Produksi dan pengedaran obat ilegal. Penggelapan. Penyiksaan hewan. Daftarnya panjang. Aku tidak pernah menghadiri satu sidang pun. Aku hanya membaca beritanya. Ibuku, Bu Farah, kini duduk di kursi roda di sampingku. Tapi dia tidak lagi terlihat lemah. Dia tersenyum. Dia memegang tanganku. Kesehatannya membaik dengan pesat setelah arsenik itu hilang dari sistemnya. Dia masih rapuh. Tapi dia hidup. Dan dia ada di sini.
Kami berdua menatap ke halaman belakang. Gudang itu sudah tidak ada. Rubanah itu sudah tidak ada. Minggu lalu, aku menyewa buldoser. Aku meratakannya dengan tanah. Aku mengisi lubang neraka itu dengan semen, lalu menimbunnya dengan tanah baru yang subur. Di atasnya, kini berdiri